Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktayulia Ramadan dengan NIM A1J22315 dari ruangan 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama menjadi budaya, perilaku, atau kebiasaan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Dan di sini, jika berbicara tentang budaya, di Indonesia budaya sangatlah luas, apalagi kebudayaannya yang sangat-sangat indah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kebudayaan yang berasal dari Toraja, atau yang biasa dikenal dengan Rambu Solo. Dan judul saya pada hari ini adalah Rambu Solo sebagai cerminan nilai agama dan budaya dalam masyarakat Toraja. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman pola pikir, seni, agama, pengetahuan, bahasa, serta tradisi budaya lokal dengan karakteristik yang unik. Menurut Koen Jantrini dalam Rizkianto 2014, budaya adalah daya dari budi berupa cipta, karsa, dan rasa. Budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia yang merupakan pancaran dari budi dan daya terhadap seluruh apa yang dipikirkan, dirasa dan direnung, kemudian diamalkan dalam bentuk suatu kekuatan yang menghasilkan kehidupan. Sedangkan perwujudan lain dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang kebudayaan berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam memperlangsungkan kehidupan masyarakat. Dan di sini saya akan membahas apa sih Toraja itu. Jadi, suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Suku Toraja juga menetap di sebagian daratan Luwud dan Sulawesi Barat. Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya Nias. Setelah melalui proses alkulturasi maupun asimilasi budaya, di tanah Toraja dapat dijumpai agama Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan Hindu Toraja. Dan penduduk mayoritas adalah Kristen Protestan. Wilayah Toraja juga dikenal sebagai Tondok, Lilina, Laponga, Bulan, Tanah, Matarialo, artinya adalah negeri yang bulat seperti bulan dan matahari. Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang diwajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta. Pesta ini adalah pesta yang meriah sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Adat istiadat yang telah diwarisi oleh masyarakat Toraja secara turun-temurun ini mewajibkan keluarga yang ditinggal untuk melakukan upacara terakhir bagi mendiang. Upacara ini masing-masing golongan masyarakat tertentunya beda-beda. Bila golongan rapasan atau golongan bangsawan meninggal dunia, maka jumlah kerbau yang akan dipotong untuk keperluan acara juga lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang bukan keturunan bangsawan. Untuk keluarga bangsawan, jumlah kerbau biasanya berkisar dari 24 sampai dengan 100 ekor kerbau, sedangkan masyarakat golongan tanah basi atau golongan menengah diharuskan menyembelih 8 ditambah dengan 5 ekor babi, dan lamanya upacara sekitar 3 sampai 7 hari. Tapi sebelum jumlah itu mencukupi, jenazah tidak boleh dikuburkan atau di tebing atau di tempat tinggi. Maka dari itu, tidak jarang jenazah disimpan selama bertahun-tahun di atas rumah atau di atas tongkonan rumah adat Toraja sampai akhirnya keluarga almarhum dapat menyiapkan hewan kurban. Jadi, Rambu Solo ini adalah tradisi yang sangat wajib dilakukan di sana. Masyarakat setempat juga mengatakan bahwa tidak melakukan proses adat Rambu Solo, orang yang meninggal itu tidak bisa dikatakan meninggal, dia hanya bisa dikatakan sakit. Tapi ketika sudah melakukan proses Rambu Solo, dia baru bisa dikatakan meninggal. Rambu Solo merupakan salah satu upacara adat yang ada di Toraja, di mana di dalam pelaksananya menggunakan kerbau sebagai salah satu syarat yang diadakan dalam upacara. Kerbau digunakan pun berbeda dari mulai jumlah, jenis, dan harganya, disesuaikan dengan keperluan dalam upacara. Adapun jumlah kerbau yang akan dikurbankan pada Rambu Solo tergantung dari strata sosial keluarga yang berduka. Semakin tinggi strata sosial dalam keluarga, semakin banyak pulau kerbau yang dikurbankan. Dengan demikian tidak mengherankan jika biaya yang digunakan untuk melaksanakan Rambu Solo bisa mencapai 4 sampai miliar rupiah.
Sebagian besar dari biaya tersebut digunakan untuk membeli persyaratan hewan kurban ini, sehingga masyarakat suku Toraja mengembangkan suatu peternakan kerbau untuk memenuhi kebutuhan kepercayaan dan tradisi manusianya. Kerbau di Toraja pun memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk satu ekor kerbau bisa dihargai mulai dari ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah. Hal ini yang mengharuskan pemerintahan dan peternak kerbau di Toraja untuk terus mengembangkan usaha kerbaunya. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai jual kerbau yang ada di Toraja ini. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam tingginya nilai jual kerbau adalah faktor sosial dan budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tanah Toraja. Kerbau juga dipercaya oleh masyarakat Toraja sebagai suatu hewan yang melambangkan kemakmuran, sehingga pemerintahan masyarakat Toraja terhadap kerbau sangat tinggi dan harganya pun sangat mahal. Dalam Rambu Solo memiliki beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya itu ada mapasi tedong kerbau. Nah, adapun kerbau yang berasal diadu biasanya berasal dari kerbau tedong pudu, yaitu kulit yang dan tubuhnya berwarna hitam tanpa corak. Sebelum kita, itu adalah penjelasan sekilas tentang Rambu Solo. Tapi sebelum itu kita harus tahu bagaimana sih sejarah Rambu Solo itu. Nah, sejarah Rambu Solo ini adalah keberadaan Rambu Solo sebenarnya berasal dari ajaran kepercayaan nenek moyang masyarakat Toraja, yakni Aluk Todolo Alukta, yang masih dilakukan meskipun mayoritas masyarakat Toraja saat ini merupakan pemeluk agama Kristen. Diperkirakan Rambu Solo ini telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak abad ke-9. Secara etimologis, Rambu Solo terdiri dari dua kata, yaitu rambu dan solo. Rambu bermakna asap dan solo bermakna turunan. Sedangkan secara terminologis, asap dimaknakan sebagai penyembelihan hewan kurban berupa kerbau dan babi, dan solo dimaknai sebagai tanda penghormatan terakhir kepada jenazah. Menilik dari pengertian tersebut, istilah Rambu Solo memiliki makna dengan ritual penghormatan jenazah kepada Tuhan serta leluhur dengan menyembelih hewan sebagai persembahan. Rambu Solo memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat Toraja. Apabila seseorang telah meninggal belum diupacarai, maka orang tersebut hanya dianggap sedang sakit, seperti yang saya bilang tadi ya. Hanya dianggap sedang sakit jika tidak melakukan proses Rambu Solo. Dan diperlakukan layaknya orang hidup. Nah, di sini nih yang uniknya ini, walaupun dia sudah meninggal, tapi dia belum melakukan adat Rambu Solo, dia akan diperlakukan seperti orang hidup, seperti ditidurkan di ranjang, diberi makan dan minumnya, hingga diajak berbicara. Baiklah, kita masuk ke yang kedua, yaitu proses Rambu Solo. Penasaran nggak sih bagaimana prosesnya, pelaksanaannya Rambu Solo? Dalam pelaksanaannya, Rambu Solo terdiri dari berbagai tahapan kegiatan. Nah, ada tahapan kegiatannya ini. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak matahari terbenam hingga ditempatkan di dua tempat, yaitu di rumah duka dan di tempat pelaksanaan upacara disebut dengan rantai. Yang pertama ada Mapasulu. Pada tahap ini dilakukan pengarakan kerbau yang telah disiapkan mengelilingi tongkonan yang merupakan tempat persembahyangan jenazah. Kedua ada Magriu Batu. Dilakukan penarikan batu simbuang dari tempatnya ke tempat pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Setelah batu berhasil ditarik, batu tersebut ditanam di tengah-tengah tempat pelaksanaan upacara rente. Bersamaan dengan kegiatan tersebut dilakukan juga penanaman pohon ijuk, pohon pinang, pohon lambiri, dan pohon kandangi di samping batu tadi. Guna pohon-pohon tersebut adalah untuk dijadikan tempat penambatan kerbau setelah prosesi Mapas Solong. Kita masuk yang ketiga, yaitu Pengkalau. Diawali dengan ibadah, jenazah dipindahkan dari tongkonan ke salah satu lumbung yang ada di tongkonan tersebut untuk kemudian dibaringkan selama 3 malam sampai acara Mapas Solong dimulai. Ada mangisi lantang. Pada tahap ini, mangisi lantang, keluarga yang hadir dalam upacara Rambu Solong mulai menempati pondok-pondok yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak lupa 1 ekor kerbau dan babi pun juga disembelih pada tahap ini. Mengisi lantang memakan waktu hingga sekitar 2 hari. Ada Mapalau atau
Mapaslong. Sama seperti Mapake Kalong, Mapalong juga diawali dengan ibadah yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama. Setelahnya, jenazah dipindahkan dari lubung kelakian yang terletak di tempat pelaksanaan upacara. Diadakan pula iring-iringan dengan membawa alat-alat upacara. Pada tahap ini juga dilakukan penyembelihan kerbau, yang dagingnya kemudian akan dibagikan dari atas lakian oleh seorang teparengeng. 6. Ada Along Katokonan. Pada tahap ini, keluarga yang berduka menerima kedatangan tamu-tamu, baik yang berasal dari keluarga maupun kerabat yang datang dalam upacara Rambu Solo. Biasanya, tempat penerimaan tamu ini berbentuk seperti pos. 7. Ada Alo Katoroan. Pada tahap ini hanya dilakukan pembahasan mengenai proses selanjutnya yang merupakan upacara puncak pemakaman, yakni Manta Padang. Alo Katoroan dapat pula dikatakan sebagai hari istirahat bagi keluarga yang berduka karena pada tahap ini tidak ada upacara yang dilakukan. 8. Ada Manta Padang, yaitu tahap ini merupakan upacara puncak permakaman. Sejumlah kerbau yang telah disiapkan kemudian disembelih, kemudiannya daging dibagikan kepada keluarga dan kerabat sesuai dengan dagingnya masing-masing. Penentuan pembagian daging kerbau ditentukan berdasarkan keturunan dan hubungan kekerabatan dengan orang yang diupacarai. Jadi pembagian daging ini tidak sembarangan, dia akan melalui proses dan akan dibagikan sesuai dengan kastanya. Dan bagaimana juga hubungan orang yang meninggal tadi dengan kerabat tersebut. Semakin dia dekat, mungkin semakin banyak daging yang akan dibasi. Yang terakhir, ada Mea. Pada terakhir ini, proses upacara Rambu Solo, jenazah yang telah diupacarakan kemudian dimakamkan. Terdapat 3 makam bagi masyarakat Toraja, yaitu menggunakan peti mati yang disimpan di dalam gua. Nah, yang kedua ada dimakamkan di batu berukir, yang ketiga digantung di tebing. Kita melihat bagaimana proses dari Rambu Solo, terdapat makna filsafat dalam tradisi Rambu Solo. Jadi apa sih makna filsafat yang terdapat dalam tradisi tersebut? Nah, tradisi Rambu Solo di Toraja memiliki makna filsafat yang sangat dalam, yaitu sebagai ritual penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Upacara ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan spiritualitas. Melalui penyembelihan hewan kurban, masyarakat Toraja menunjukkan rasa syukur dan pengakuan terhadap siklus kehidupan serta hubungan dengan leluhur dan Tuhan. Rambu Solo juga memperkuat ikatan sosial, mengajak seluruh komunitas untuk berpartisipasi sehingga menegaskan pentingnya gotong royong dalam masyarakat. Nah, selain makna filsafatnya, ada juga nilai manfaat dari budaya Rambu Solo. Nah, berikut adalah budaya Rambu Solo memiliki berbagai nilai manfaat dari signifikasi bagi masyarakat Toraja. Yang pertama, ada kekeluargaan dan persatuan. Upacara ini memperkuat hubungan antara anggota keluarga dan lalu menciptakan kembali kekerabatan yang mungkin terputus serta memfasilitasi pertemuan keluarga besar. Yang kedua, ada gotong royong. Rambu Solo melibatkan partisipasi komunitas dalam mempersiapkan dan pelaksanaan, mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, ada penghormatan dan kasih sayang. Upacara ini merupakan ungkapan rasa kasih sayang terhadap orang yang telah meninggal, serta penghormatan terakhir yang menunjukkan rasa terima kasih. Yang terakhir, ada warisan budaya. Yang ini paling penting, ini warisan budaya. Rambu Solo berfungsi sebagai pelestarian tradisi dan identitas budaya Toraja, mengajak generasi muda tentang nilai-nilai leluhur. Jadi warisan budaya ini Rambu Solo akan terus dilaksanakan supaya anak cucunya nanti akan terus melaksanakannya juga. Nah, dari ciri khas tersebut, di satu pihak ada yang masih mempertahankan oleh masyarakat dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Di lain pihak, ada yang mengalami perubahan atau malah sama sekali sebagai suatu tradisi yang menjadi bagian dari suatu masyarakat. Rambu Solo adalah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Baiklah, itulah sekilas tentang adat prosesi Rambu Solo yang berasal dari Toraja. Sekian dari saya Nabila Oktavia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.